Metro Pak. Bagaimana yang sudah pernah saya sampaikan pada waktu pertama kali itu namanya kuasa hukumnya pengadu dan mengundang teman-teman media untuk melakukan konferensi pers dan menyampaikan apa itu namanya materi press release ketika mengajukan saya ke DKPP. Ingat saya pada tanggal 18 April 2024. Waktu itu saya ditanya apa tanggapan saya menjawab saya akan menanggapi pada waktu yang tepat, dan saya kira sekarang ini adalah waktu yang tepat. Mengapa saya katakan ini waktu yang tepat? Karena pada waktu itu yang saya dengar dan saya baca melalui media, kuasa hukum pengadu kan menyatakan bahwa nanti akan meminta persidangannya itu persidangan tertutup. Kalau persidangan tertutup, kalau kemudian hal-hal yang mau dilaporkan atau topik-topik atau pokok yang diajukan saya tanggapi di luar persidangan, itu kan bisa problematik. Dan sekarang sidangnya sudah berjalan, sudah terjadi, dan kemudian saya mengikuti, menyimak, mendengarkan, dan juga saya menjawab atau merespon terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada saya. Yang pertama begini, bahwa yang saya tahu melalui siaran pers maupun penyampaian informasi kepada media pada waktu mendaftarkan, itu kuasa hukum itu yang pertama. Kemudian dalam perkembangannya juga ada beberapa liputan khusus dan segala macam yang merujuk kepada apa yang dilaporkan kepada DKPP. Yang pertama yang saya sampaikan begini, saya pada waktu itu belum tahu apa yang jadi pokok-pokok aduan, dan saya tahunya dari pemberitaan dan dari materi press release yang disampaikan itu. Nah, apakah betul yang disampaikan pada waktu mendaftarkan perkara ini jadi atau tidak dijadikan bahan pokok aduan, kan saya belum tahu, sehingga baru tahu jadi atau tidak pada hari ini. Nah, yang kedua sekalian, pada hari ini disampaikan pokok-pokok aduan tujuan kepada saya. Karena materinya sidang tertutup, maka saya tidak akan menyampaikan apa yang menjadi materi pemeriksaan di dalam sidang DKPP, karena itu menjadi komitmen kita bersama yang terlibat di dalam persidangan, bahwa karena sidang tertutup, maka juga apa yang terjadi atau yang berkembang di dalam tidak akan menjadi konsumsi publik. Tapi ingin saya sampaikan begini, bahwa ketika melaporkan saya ke DKPP, kemudian kuasa hukumnya itu menyampaikan, dalam pandangan saya ya, yang disampaikan ke publik itu adalah menjadi bagian dari pokok-pokok aduan, saya terus terang saja merasa dirugikan. Karena apa? Hal-hal itu kan belum kejadian untuk dijadikan bahan aduan di DKPP, artinya persidangannya belum ada. Apakah jadi pokok-pokok itu atau tidak dijadikan bahan dalam persidangan belum nyata, tetapi sudah disampaikan pada publik. Di satu sisi menyatakan bahwa sidangnya tertutup, tapi di sisi lain pokok-pokok aduan yang mestinya jadi bahan persidangan tertutup disampaikan kepada publik, yang kemudian tersiar di mana-mana seolah-olah saya sudah diadili telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana dituduhkan menjadi pokok perkara tersebut. Dan semua hal menjadi pokok perkara yang diajukan oleh pengadu maupun melalui kuasa hukumnya sudah saya jawab semua. Dan kemudian pada intinya apa yang dituduhkan atau apa yang dijadikan dalil aduan kepada saya bantah semua. Saya bantah karena apa? Memang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi ada poin-poin atau ada sekian banyak pokok-pokok persoalan yang disoal, yang dituduhkan kepada saya, semuanya saya bantah. Bukan karena cuma sekedar saya mau membantah, karena memang faktanya tidak demikian. Sehingga ketika disampaikan kepada publik kan kesannya kemudian
saya sudah dikepung sana sini. Bahkan ada media yang kemudian secara khusus melakukan reportase atau liputan pemberitaan itu secara. Nah, ini yang saya kira penting untuk saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon maaf pada teman-teman media ketika beberapa waktu yang lalu sejak saya dilaporkan atau diadukan, dan kemudian beberapa waktu terakhir kemudian ada beberapa teman media yang minta konfirmasi kepada saya apa tanggapannya. Saya kan sehingga saya cuma sekali itu aja saya menyampaikan, saya akan menanggapi pada waktu yang tepat. Jadi inilah menurut saya waktu yang tepat saya menanggapi. Tapi sekali lagi saya tidak ingin masuk kepada pokok perkara karena sidang ini statusnya adalah sidang tertutup. Tetapi pokok perkara yang pernah disampaikan oleh kuasa hukumnya ke media, yang kemudian dikutip dan disiarkan secara luas oleh media, saya nyatakan pokok-pokok perkara yang pernah disampaikan oleh media itu semuanya saya bantah di dalam persidangan. Saya bantah sekali lagi ya karena memang faktanya tidak. Saya kira itu ya, pekerja entertainment yang kemudian ikut dipanggil untuk pihak terkait. Yaitu yang kira-kira tuduhannya bahwa ada ucapan selamat ulang tahun kepada pengadu, yang itu kemudian dituduhkan bahwa seolah-olah yang mengkreasi saya dan itu dilakukan dalam forum resmi. Nah, situasi benar atau tidak kan saya bantah di dalam persidangan. Apa alasan saya untuk membantah? Saya kira tidak perlu saya sampaikan di sini karena sekali lagi saya ingin mengatakan itu semua dalam persidangan tertutup. Kalau saya sampaikan di sini kan saya mengingkari komitmen saya. Jadi kalau saya menjawab, saya menyampaikan ini soal video-video, ya video itu gitu. Teman-teman juga ada yang berasal dari televisi yang menyiarkan acara itu.